dengan anak Gen Z. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga baik selalu ya. Kembali lagi bersama aku, Rizky Zahra. Nah, di episode kali ini, pembahasannya tuh khusus untuk perempuan nih. Tapi untuk laki-laki juga boleh sih, kan buat edukasi juga ya. Oke, topik pembahasan kali ini yaitu tentang Genji bisa perangi stunting dengan tablet tambah darah. Yang bener aja. Oke, kita kupas tuntas ya. Nah, dan pasti kali ini aku gak sendirian nih teman-teman. Di episode kali ini, aku mengundang Ibu Sri Wisnuwardani, SST MKED, sebagai narasumber yang kemarin baru saja melakukan kegiatan pengabdian masyarakat untuk penurunan stunting. Oke, jadi mungkin cocok sekali ya pada podcast pembahasan kali ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita panggil nih Ibu Sri Wisnuwardani. Oke, kepada Ibu boleh dong kita sapa dulu nih kepada teman-teman. Hai, selamat siang. Selamat ketemu. Saya Sri Wisnuwardani. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa hadir bersama dengan kalian membahas isu terkini ya yang kaitannya dengan masalah kesehatan terutama pada remaja ya, khususnya untuk remaja putri. Oke, salam kenal ya Ibu, selamat datang di podcast. Aduh, dengar suara Ibu tuh syahdu banget ya. Bisa bikin teman-teman pendengar mungkin bisa bikin tidur ya kalau kelamaan ya Bu ya. Waduh, jangan atuh nanti nggak seru dong Ya ya. nanti jadi nggak jadi dong belajarnya, jangan Mm-mm. ya. Oke, nah Ibu mungkin masih hangat-hangatnya nih ya. Mm-mm. Kemarin baru melakukan kegiatan pengabdian masyarakat Ya, untuk betul. penurunan stunting. Nah mungkin teman-teman mau denger nih Bu, gimana sih pengalaman Ibu sedikit cerita nih Bu kepada teman-teman. Pengalaman kemarin Ibu melakukan kegiatan Pengmas seperti apa sih? Oke. Jadi di tahun 2023 kami dosen di Poltekkes Kemenkes Bandung itu ada kewajiban ya untuk melaksanakan salah satu tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian masyarakat yang mana dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Nah, kebetulan saya ditugaskan di Desa Karanganyar. Itu adalah salah satu desa yang diketahui ya ada kejadian stuntingnya, meskipun memang untuk kejadiannya sendiri sudah ketika kegiatan dilaksanakan itu sudah ada penurunan ya, alhamdulillah gitu. Jadi stunting itu diketahui adalah satu keadaan di mana anak ya gagal tumbuh dikarenakan ada suatu kondisi malnutrisi dan juga mungkin keterpaparan dari penyakit ya infeksi selama proses tumbuh kembangnya gitu. Serulah kemarin ya di sana, Ya. jadi kita bersama dengan masyarakat belajar bersama ya bagaimana kita mengidentifikasi tentang stunting, terus bagaimana upaya yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi, mencegah dan juga mengeliminasi ya yang memang sudah ditemukan atau terdiagnosis stunting gitu. Hasilnya ya alhamdulillah ya dari berapa persen itu kurang lebih 1% ya lebih ya 1% lebih. Nah, pada saat program selesai itu untuk angka kejadian stunting sudah Menurun berkurang ya. jauh ya gitu di bawah 1%. Ya. Ya, kayaknya seru banget nih teman-teman dengar pengalaman Ibu Iya, kemarin. dan anak promkes juga Iya. ikut terlibat Oh ya, iya. karena di situ ada desain media yang memang anak promkes lah yang bisa Oh ya iya. mumpuni atau kompeten untuk membuat media itu. Oke, seru banget ya Bu ya. Nah, back to the topic nih Bu. Menurut aku baca-baca nih Bu kemarin, Mm-hmm. menurut angka SSGI pada tahun 2022, katanya angka stunting di Indonesia itu masih ada 21,6%. Nah, Mm-hmm. kemarin juga Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, menyebutkan kalau target turunnya di 2024 itu harus 14%. Tapi sebenarnya memang sudah banyak ya Bu di media menyebutkan stunting. Nah, sebenarnya stunting itu bagaimana sih Bu? Stunting itu apa gitu? Iya, baik. Terima kasih ya. Betul, program pemerintah memang sekarang diprioritaskan untuk menurunkan stunting, di mana tadi sudah diketahui ya angka kejadiannya hingga saat ini tuh masih di atas angka kejadian yang ditargetkan untuk Ya, betul. secara nasional ya 14% ya.
dan apa namanya, di wilayah Jawa Barat sendiri angka stunting itu masih berkisar di angka 16% ya, itu masih jauh Masih dari jauh. target yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, tadi saya sudah menjelaskan ya sedikit bahwa stunting itu suatu kondisi di mana anak gagal tumbuh ya, dikarenakan adanya suatu keadaan malnutrisi atau juga keterpaparan dari penyakit infeksi selama periode tumbuh kembang anak balita itu, atau juga pada masa periode kehamilannya anak itu dikandung oleh ibunya, ibunya ini mengalami malnutrisi atau apa namanya, mengalami kekurangan gizi sehingga terpapar oleh penyakit anemia, dan apabila ini anak dilahirkan, anaknya bisa mengalami BBLR, dan juga nanti pada tumbuh kembangnya kalau terus-terusan malnutrisi akan menjadi stunting. Demikian. Oke, berarti Bu, kan stunting itu gagal tumbuh ya Bu, yang dimana proses tumbuh kembangnya itu beda sama anak-anak yang lain. Betul. Nah, ciri-cirinya itu kan ada salah satunya itu anak yang pendek. Tapi apakah anak yang pendek itu uh, memang bisa dikatakan stunting atau bagaimana Bu? Iya, pendek ini tentu kalau stunting itu akan berkaitan dengan kondisi malnutrisi ya gitu. Iya. Jadi indikator utamanya itu adalah apa namanya, status gizinya yang harus kita perhatikan ya. Tidak hanya dari pendek saja, tapi bagaimana dengan berat badannya juga mungkin bisa dilihat. Jadi ada indikator tertentu juga yang bisa memperlihatkan bahwa memang anak mengalami malnutrisi gitu. Oke Bu, oke. Tadi kan aku ini sebagai Gen Z ya Bu, yang pengen tahu banyak hal. Nah, gimana sih Bu cara mengenali kalau anak itu stunting, atau cara mengenali kita sebagai Gen Z dari sedari dini kalau keturunan kita itu biar gak stunting, nah gimana nih Bu? Oke. Jadi remaja itu adalah satu periode yang penting ya untuk mencegah stunting. Kenapa? Karena masa remaja itu merupakan masuk ke dalam siklus reproduksi seorang manusia ya gitu. Khususnya untuk remaja putri, di mana kalau remaja putri itu dia setelah memasuki periode remaja, dia akan memasuki periode dewasa, di mana terjadilah satu pernikahan, kehamilan, persalinan, terus nanti di situ ada nifas juga dan menyusui ya gitu. Sehingga di situ perlu juga gitu ya seorang remaja putri itu mengenali tentunya faktor-faktor risiko untuk terjadinya stunting, setidaknya pada dirinya, pada lingkup dirinya ataupun keluarganya gitu. Nah, hal yang paling penting untuk diketahui oleh para remaja dimanapun berada, supaya kita tahu tentang apa itu stunting dan bagaimana itu terjadi gitu ya di lingkup kita atau lingkungan kita, tentunya adalah satu yang pertama adalah harus edukasi yang bagus ya. Di mana dengan edukasi yang bagus, keterpaparan informasi tentang stunting itu sangat tinggi sehingga tahu informasi secara detail apa itu stunting, tanda gejalanya, pencegahannya dan sebagainya. Jadi yang pertama adalah tingkatkan pengetahuan melalui edukasi. Kalian kan Gen Z itu terpapar medsos, platform-platform terkini ya, di mana di situ banyak sekali sumber-sumber informasi yang bisa didapatkan tentunya. Apa namanya, melalui informasi itu bisa memperkaya pengetahuan. Selanjutnya adalah kita harus mampu juga mengidentifikasi atau melakukan screening ya, deteksi dini. Jadi kita yang harus mampu untuk mengenali tanda gejalanya gitu. Nah, dari pengetahuan tadi kan kita ketahui ya tanda gejala stunting itu apa. Sehingga dari situ kita bisa, oh ini kemungkinannya terjadi stunting nih. Ya, dari hasil pengamatan kita melalui tadi peningkatan pengetahuan dengan edukasi yang baik. Jadi tahap berikutnya adalah identifikasi ataupun screening. Setelah screening, apa yang harus dilakukan adalah pencegahan ya supaya anak ini tidak terus-terusan menjadi stunting. Kalau misalnya memang dia stunting, bawalah ke unit pelayanan yang memang bisa melayani ya untuk menanggulangi stunting. Tapi lebih dari itu, selama proses kehidupan remaja itu harus disiapkan dengan betul, terutama remaja putri ya, karena remaja putri itu ada perbedaan sedikit dengan remaja laki-laki tentunya ya. Karena kalau di remaja putri itu ada satu proses reproduksi, bagian dari proses reproduksi yaitu menstruasi. Ya, menstruasi itu di mana keluaran darah karena itu akibat dari pematangan fungsi daripada organ reproduksi itu sendiri. Jadi proses menstruasi itu mengeluarkan darah. Nah, kalau misalnya ini
banyak, berlebih itu ya, itu bisa menyebabkan kekurangan darah tentunya dan ini harus diganti, ya. Jadi kekurangan darah pada remaja putri akibat menstruasi yang terlalu berlebihan, itu sebaiknya si remaja putri ini mengkonsumsi, zat atau tablet penambah darah untuk mengembalikan kembali, apa namanya, keadaan kekurangan darah itu. Tentunya tidak serta-merta misalnya setiap menstruasi itu akan kekurangan darah, tidak, Iya, ya karena nanti derajatnya akan berbeda-beda setiap perempuan gitu ya. Ada perempuan yang memang secara siklik, menstruasinya bagus, teratur, lancar, dengan volume darah tidak terlalu berlebihan. Tapi ada juga yang remaja putri, itu suka banyak keluaran darahnya sehingga itu memerlukan untuk, penggantian ya, sel darah merahnya sehingga, tetap berjalan secara baik. Demikian mungkin. oke. Mungkin tadi ya Bu, cara mulainya bisa dari tahu dulu Mhm. edukasi, cari-cari info, terus Mhm. dari kita mau melakukan pencegahannya dan Mhm. mampu kita bisa mengidentifikasi tadi ya Bu Betul. ya. Oke, nah selanjutnya nih Bu, tadi itu kan ada identifikasi ya Bu. Nah sebelum kita mencegah, sebelum kita mengobati, apa sih pencegahan yang bisa kita lakukan sebagai Genji nih Bu, sebagai dari dini gitu mencegah stunting itu apa sih Bu? Oke, bagus sekali ya pertanyaannya. Ini benar-benar mengedukasi ya, dan ini satu program yang bagus banget, supaya, apa namanya, pengetahuan tentang upaya mencegah stunting sejak dini dimulai dari masa remaja itu, menjadi lebih meluas ya untuk bisa apa namanya, diserap oleh masyarakat. Nah, adik-adik ya, untuk khususnya remaja putri nih gitu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah stunting? Jadi pada rentang waktu yang kita jalani sebagai seorang remaja, khususnya remaja putri, saya tidak menginikan remaja putra ya, Oh tidak iya, mendiskriminasikan remaja putra, tapi khusus untuk remaja putri ini memang, ini adalah cikal bakal seorang ibu nantinya, gitu. Di mana nanti kalau jadi seorang ibu itu harus siap hamil, melahirkan, dan tadi ya, betul, seluruh betul. rangkaian proses reproduksi itu harus dijalani dengan baik. Nah, untuk supaya nanti menjadi seorang ibu yang sehat, melahirkan generasi yang sehat dan cerdas, pintar dan sebagainya, ini remaja putri ini harus menyiapkan diri sedari dini ya, gitu, yaitu dengan menjaga pola hidup sehat, gitu Oke, ya. Pertama kali yang harus kita lakukan adalah menjaga asupan nutrisi kita. betul. Gitu, investasikanlah apa yang kita miliki saat ini, terutama misalnya rejeki ya gitu, dengan hidup sehat. Jangan jajan sembarangan gitu ya. Jajanlah pada hal-hal yang positif, makanan yang sehat ya gitu. Kalau enggak, bekal dari rumah. Makanan yang sehat itu seperti apa? Yang mengandung gizi seimbang. Mengandung gizi seimbang, dengan apa namanya, nilai gizinya tentunya yang sesuai dengan yang diperlukan oleh tahap pertumbuh kembang remaja, gitu ya. Nah, ketika misalnya remaja putri ini mengalami menstruasi, itu asupan nutrisinya harus jauh lebih tinggi lagi daripada keadaan tidak menstruasi. Apabila memang diperlukan untuk mengkonsumsi tablet tambah darah, sebaiknya mengkonsumsi tablet tambah darah ya, gitu. Nah, terus nanti kalau misalnya ada, apa namanya, keadaan-keadaan tertentu ya yang, apa namanya, misalnya sakit, apalagi kalau sempat mengalami perdarahan gitu ya, mungkin karena jatuh atau apa gitu ya, kita tidak pernah tahu kan gitu ya. Atau tadi ya fase menstruasi yang terlalu berlebihan, sebaiknya kita harus mulai aware ya, awareness-nya kita harus ditingkatkan, supaya apa, kita mampu untuk melakukan recovery ya dengan apa namanya, tindakan-tindakan yang tepat tentunya tadi, mulai dari menjaga apa, asupan Asupan makanan, makanan. terus, suplemen ya, suplemen yang tepat untuk mengembalikan stamina, kondisi. Kalau kaitannya dengan, apa namanya, kehilangan darah tentunya harus diganti dengan cepat dengan suplemen untuk penambah darah, gitu ya. Oke, Yang paling penting lagi apa ya, mindset ya. Mindset kita itu harus benar gitu, bahwa, apapun yang kita lakukan ke depan, prestasi apapun yang ingin kita raih ya, akan sulit kalau misalnya kitanya nggak sehat, betul, betul, gitu ya. Kita mau menjadi seorang dokter, apa yang bagus, ahli promosi kesehatan yang kompeten gitu ya, bahkan menjadi presiden sekalipun, kalau kitanya memang tidak sehat, tentu itu tidak akan tercapai. Karena apa? Dengan kondisi kesehatan itu akan membuat kita menjadi, apa namanya, memiliki kecerdasan, kan gitu ya.
Sementara kalau pendidikan itu nggak mungkin terlewati begitu saja tanpa kita, punya kekuatan daya tahan tubuh yang bagus, apa namanya, kepintaran gitu ya, dan kepintaran itu tidak hanya melalui dibaca saja, tapi itu memang juga ada proses ya gitu dari, apa namanya, perilaku dan pola hidup yang sehat, gitu. Oke, oke. Nah, Ibu tadi ya menyinggung selain pola hidup sehat yang harus Mhm, dilakukan oleh Gen Z, tadi itu Ibu menyebutkan tablet tambah darah. Nah, sebenarnya tablet tambah darah itu apa sih, Bu? oke. Tablet tambah darah itu adalah suplemen yang bisa dikonsumsi ya, Hmm, untuk menambah jumlah sel darah merah yang ada di dalam tubuh kita atau, hmm, namanya hemoglobin ya. hmm. Nah itu biasanya pada kasus-kasus, di mana kekurangan darah itu terjadi, tablet tambah darah ini menjadi satu, pilihan yang direkomendasikan untuk diminum. Nah, selain itu juga ini untuk maintenance juga bisa gitu ya, untuk maintenance. Jadi pada masa remaja, terutama masa remaja putri, itu ada, ketetapan daripada pemerintah, Kementerian Kesehatan, supaya dianjurkan untuk mengkonsumsi tablet tambah darah selama kurang lebih 52 minggu kalau tidak salah ya, di mana 1 minggu itu meminum 1 tablet tambah darah, di mana kandungannya itu adalah 60 mikrogram untuk, tablet tambah darahnya dan 400 mikrogram untuk, asam folat kandungannya. Dan itu saya pikir ya, dimulai dari masa remaja itu adalah periode yang baik untuk kita memulai, apa namanya, mengoptimalkan, fungsi daripada tambah darah ini ya, gitu. Oke. Baik, Ibu menyinggung tadi ya tablet tambah darah. Nah, kita sering kali dengar nih Bu, apalagi di mana-mana pasti tablet tambah darah itu diperuntukkan khususnya untuk remaja putri. Nah, kenapa sih Bu remaja putri ini perlu rutin mengonsumsi tablet tambah darah? Apakah remaja laki-laki tidak perlu tablet tambah darah atau bagaimana Bu? Oke, ini pertanyaannya sangat menarik ya, dan ini seakan-akan mendiskriminasikan, remaja putra, tapi tidak demikian sebenarnya ya. Jadi memang, kehidupan manusia itu tidak terlepas dari, peran ya laki-laki dan perempuan, gitu. Di dalam satu perkawinan itu tidak akan mungkin terjadi kalau hanya laki-laki dan perempuan saja. Akan tetapi ada lebihnya untuk, peran daripada perempuan, di mana laki-laki kan tidak bisa hamil, Oh iya, tidak betul. melahirkan juga dan tidak mendapatkan menstruasi, ya. Betul. Jadi ada fungsi-fungsi reproduksi yang mana laki-laki ini tidak mendapatkan jatahnya ya, istilahnya secara kodratinya dari Allah, dan hanya perempuanlah yang bisa melakukan itu, ya. Mulai dari, kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, ya, gitu. Jadi, apa namanya, ini adalah bukan segmentasi, bukan ya, Betul. tetapi memang itu tadi kembali ke kodratnya ya, wanita itu ada periode di mana dia harus, menjalankan fungsi reproduksinya, yang mana untuk menjalankan fungsi reproduksi ini ada faktor risiko, ada keadaan yang bisa menyebabkan terjadinya suatu permasalahan ya, kaitannya dengan tadi, fungsi reproduksinya. Seorang wanita hamil yang sehat itu harus mulai disiapkan dari sebelum kehamilan, Oh, gitu baik. ya. Dari remaja bisa ya, Bu? Betul, jadi jangan sampai terjadi pada fase kehamilannya itu, ibu hamilnya mengalami malnutrisi. Betul. Nah, malnutrisi ini, kapan ini bisa, terjadi gitu? Diawali dari kehidupan pra-kehamilan atau remaja yang tidak sehat. Remaja yang mengalami malnutrisi itu nanti apa ya, potensial untuk mengalami, kehamilan dengan malnutrisi juga. Nah, kalau kehamilan dengan malnutrisi itu resikonya banyak. Di antaranya adalah terjadi perdarahan pada periode kehamilan. Dan kalau terjadi perdarahan pada periode kehamilan itu sangat beresiko untuk nanti persalinannya. Bahkan bisa menyebabkan kematian pada wanita itu sendiri. Mmm. Jadi, mohon maaf ya untuk laki-laki ya, remaja laki-laki ya, bukan, kita mendiskriminasikan, tapi memang ada tadi ya, tugas-tugas atau peranan-peranan yang tidak dilakukan oleh laki-laki dan hanya perempuanlah yang melakukan itu, yang dikodratkan untuk, mendapatkan, bagian itu, dan itu erat kaitannya dengan suatu permasalahan kesehatan reproduksi tentunya, ya. Itu tadi terjadi resiko untuk terjadi perdarahan, terjadinya malnutrisi gitu ya, dan itu nanti berimbas terhadap
hasil daripada reproduksinya itu gitu ya. Kalau misalnya remajanya ini sehat, dia akan menjadi ibu hamil yang sehat, melahirkan juga sehat, anaknya juga nanti bisa sehat. Tapi kalau sudah dimulai dengan malnutrisi, anaknya juga nanti BBLR lahirnya atau berat badan lahir rendah, nah nanti berkembang terus gitu ya, malnutrisi, ya nantinya akan menjadi anak Nanti stunting gitu. Itu ya iya iya. relevansinya. Jadi tidak sama sekali Iya. mendiskriminasikan, kenapa sih kok remaja putri jauh lebih penting diperhatikan daripada laki-laki. Laki-laki tidak ada proses, reproduksi itu, gitu. Oke oke. Nah, berarti Bu untuk, dari sejak kapan nih Bu untuk meminum tablet tambah darah secara rutin? Tadi kan Hmm. sejak kehamilan, harus dijaga ya Bu ya, Mm-mm. dari sejak pra-kehamilan. Nah, sejak pra-kehamilan ini apakah dari remaja, yang sebelum menstruasi atau harus yang sesudah atau bagaimana Bu? Ya, baik. Terima kasih ya. Jadi untuk persiapannya itu harus jauh lebih dini ya gitu. Sebenarnya eh, kapanpun itu dilakukan sangat tepat gitu. Tetapi memasuki periode remaja itu adalah fase di mana kebutuhan energi sangat tinggi ya, tuntutan pendidikan gitu Iya ya iya. dan sebagainya, itu pasti remaja itu jauh lebih tinggi daripada anak-anak. Nah, pada fase remaja inilah adalah periode emas atau golden period untuk menyiapkan generasi yang jauh lebih bagus nantinya gitu. Jadi ketika misalnya remaja ini sudah mendapatkan menstruasi untuk perempuan ya, untuk laki-laki enggak ya gitu. Jadi itu akan sangat dianjurkan sesuai dengan arahan atau rekomendasi dari Kementerian Kesehatan ya gitu, untuk dapat meminum, mengoptimalkan ya gitu konsumsi daripada penambah darah, atau setidaknya juga dengan menjaga pola asupan nutrisi yang mana tinggi ya untuk kandungan penambah darahnya. Kan sayuran juga banyak ya gitu. Jadi periode kapan yang paling tepat adalah pada masa remaja tentunya gitu. Oke. Tadinya Bu, apakah tablet tambah darah ini selain dari nutrisi, apakah tablet tambah darah ini harus rutin wajib dikonsumsi untuk mencegah kejadian stunting ataukah kita nggak apa-apa nggak minum tablet tambah darah asal makan kita atau pola Terjaga. hidup kita terjaga? Iya, Bagaimana Bu? tepat sekali. Jadi gini, namanya suplemen itu tambahan. Ya. Yang paling pokok adalah dari makanan yang kita konsumsi setiap hari. Nah, kapan sebaiknya dikonsumsi? Ketika kita mulai merasakan atau mengidentifikasi di dalam diri kita kebutuhan untuk tablet penambah darahnya kurang. Karena apa? Kita kecenderungan untuk sakitnya lebih sering misalnya ya gitu. Atau sering terkena masalah-masalah yang kaitannya dengan tadi pengeluaran darah, misalnya menstruasinya berlebihan gitu ya, atau misalnya sering mengalami penyakit yang ada keluaran darah seperti misalnya DHF ya, atau misalnya mimisan yang tidak diketahui penyebabnya tiba-tiba ini gitu ya, dan sering gitu, atau misalnya ada penyakit kelainan darah dan sebagainya, itu mungkin nanti ikuti anjuran dokter ya. Tetapi kembali lagi ya gitu, jadi namanya suplemen itu untuk penambah gitu. Jadi yang paling penting kembali adalah nutrisi yang bagus setiap hari yang kita makan. Tetapi kalau misalnya memang kita berisiko tinggi gitu ya, atau memiliki faktor risiko untuk terjadi satu penyakit ataupun kondisi yang memang nanti bisa menyebabkan kekurangan darah, itu sebaiknya kita mulai mengkonsumsi zat tambah darah gitu. Oke, oke. Oh iya, Ibu, aku juga mau curhat sedikit nih, Bu. Dulu Boleh. itu waktu pas SMP, SMA Mm-mm. itu kan dikasih tablet penambah darah ya, Bu, Mm-mm. dari sekolah. Nah, tapi ini contoh yang buruk ya, teman-teman, jangan sampai dilakukan. Nah, Diturutin. ya dituruti. Nah, aku tuh dikasih tablet penambah darah. Terus tapi karena aku nggak ngerti apa itu tablet penambah darah, ini Dibuang. obat untuk apa sih? Iya, bahkan disimpan dan bahkan bisa dibuang nantinya Dibuang. ya, Bu ya. Iya. Nah, gimana sih Bu dampak kalau kita nggak mau minum tablet penambah darah ditambah Genjit itu kan kayak makanan-makanan yang sekarang lagi viral banyak junk food ya Bu ya. Lebih hobi makan makanan junk food atau makan makanan di luar daripada di rumah yang bergizinya jadi kurang seimbang gitu. Nah, gimana sih Bu dampak kalau misalnya kita nggak minum tablet tambah darah ditambah juga kita tidak melakukan pola hidup yang sehat?
apakah nanti keturunan kita akan stunting? Sudah pasti atau bagaimana, Bu? Oke ya, gitu. Eee, jadi analoginya begini, kalau kita mau meraih surga, itu sulitnya minta ampun ya, Betul. ujiannya cobanya banyak gitu. Tapi kalau kita menuju neraka katanya ya, itu mudah karena apa, dimudahkan dengan berbagai godaan ya gitu. Nah, itu analogi untuk apa, gaya hidup yang kita terapkan. Kalau kita mau sehat memang sulit ya, Betul serasa betul. berat sekali. Kenapa? Karena kita harus menjaga pola makan asupan yang bagus, nutrisinya yang seimbang, yang sehat ya gitu. Terus, apa namanya, kita harus menghindari makanan-makanan yang bisa menyebabkan kita sakit kan gitu ya. Terus berikutnya, apa namanya, kita juga harus olahraga, tidur yang teratur dan sebagainya, aktivitas fisik yang seimbang. Tentu itu untuk sebagian orang bisa mager Iya, betul. atau malas Apalagi gerak iya, ya gitu. Terus wah makanan sekarang bukan main ya, luar biasa ya, godaannya, godaan imannya ya gitu, seblak lah, apa ya, bakso pun aneka, macem kan gitu ya, tawaran-tawaran yang menggiurkan. Salah-salah kita memilih, itu nanti akan membuat kita sakit tentunya. Tapi bukan berarti juga kita, apa nggak boleh memakan, makanan itu? Silahkan, tapi dalam takaran yang wajar tentunya, gitu ya. Yang paling penting adalah apa, kita apa ya, mendahulukan yang, wajib kita makan, gitu ya. Itu adalah sebagai selingan, jangan dibalik oke. aturannya. Anak-anak remaja kecenderungannya tidak breakfast dulu, tidak sarapan dulu, tapi yang dikejar apa? Jajanan, kan Betul begitu betul. ya? Nah, itu yang salah. Jadi makanan, tepat ya dalam sehari, sarapan ya, makan siang, makan malam itu kalau misalnya memang polanya begitu, itu adalah bagus daripada kita jajan yang diperbanyak gitu. Karena kalau jajan salah-salah kita memilih makanan, memilih jajanan, kita akan jatuh pada kondisi yang tidak bagus nantinya. Akan, banyak masalah pencernaan yang akan kita dapatkan kalau tidak selektif dalam memilih jajanan. Karena apa? Banyak sekali sekarang jajanan yang disajikan menggunakan pewarna yang berlebihan ya, pengawet dan sebagainya, ataupun perasa yang terlalu berlebihan gitu. Nah jadi, apa, untuk memulai kehidupan yang sehat itu memang nggak gampang. Betul. Nggak gampang ya gitu, karena godaannya banyak. Tapi ya itu tadi, kembali ke mindset kita. Kita nanti mau, sehat atau enggak, kembali ke diri kita itu dulu ya, gitu. Terus berikutnya apa tadi deh, lupa jadi ya karena panjang. Iya. Tadi itu kan selain nutrisi sama tablet Mhm. tambah darah nih, Bu. Apakah kita kalau nggak mengonsumsi tablet tambah darah terus makannya nggak teratur atau hidup pola hidup sehat, nah itu tuh apakah sudah pasti keturunan kita akan Oh stunting iya, atau bagaimana? iya. Kalau kita tidak menjaga, pola hidup sehat ya tentunya udah dipastikan dong gitu ya, apa Betul. yang akan terjadi nanti. Walaupun, apa, aturan mainnya nggak juga demikian gitu ya, karena Allah sudah menentukan juga kehidupan seseorang. Tapi setidaknya apa yang kita lakukan itu mencerminkan apa yang akan nanti kita akan dapatkan gitu. Ketika kita menanamkan suatu hal yang positif, insya Allah hasilnya pun akan baik Positif, ya, ya. akan positif juga karena hasil itu tidak mengkhianati proses katanya kan begitu. Betul. Jadi kalau kita investasinya bagus di dalam kesehatan, pada suatu saat nanti itu ya tentunya akan kesehatan pula mungkin ya yang akan kita, dapatkan. Terkecuali memang Allah berkehendak lain ya dengan memberikan kita ujian melalui kesehatan itu. Tapi kalau kita setidaknya sudah berupaya maksimal menjaga kehidupan yang baik ya, pola hidup sehat kita terapkan, olahraga kita lakukan, masa iya sih gitu ya? Mmm, Iya, kecuali kalau ada penyakit keturunan ataupun penyakit yang memang secara, apa ya, itu kita tidak bisa menghindari ya untuk mendapatkan itu, karena misalnya terpapar ya pada saat bersosialisasi atau apa gitu. Nah jadi, eee, apa namanya, kuncinya adalah memang kalau kita tidak menyiapkan remaja ini sedari dini ya untuk, mencegah stunting dengan pola hidup yang sehat tadi, makanan yang bernutrisi, dan juga konsumsi tablet tambah darah, sehingga dia, apa namanya, terhindar dari malnutrisi, ya otomatis dia nanti akan sehat dan bisa menghasilkan generasi berikutnya yang sehat juga. Tapi kalau masa remajanya penuh dengan masalah dengan kaitannya dengan nutrisi gitu ya, dia juga terdiagnosis apa, malnutrisi, banyak sakit, terkena apa, sering terpapar penyakit infeksi gitu ya.
yang kemungkinannya juga selama periode kehidupan berikutnya dia akan banyak juga masalah yang kaitannya dengan itu, dan itu nanti untuk kejadian stunting jauh lebih tinggi lagi resikonya dibanding dengan yang remaja yang sehat tentunya. Oke, oke. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Sebagai Genji nih Bu, karena masih banyak mungkin ya yang enggan untuk pola hidup sehat atau enggan untuk konsumsi tablet tambah darah juga. Gimana sih Bu cara paling efektif untuk remaja remaja sekarang itu bisa mengonsumsi tablet tambah darah dan juga melakukan pola hidup sehat? Oke, bagus ya pertanyaannya, terima kasih. Jadi apa yang harus kita tanamkan di dalam diri kita supaya kita itu aware dulu ya. Jadi kita harus sadar dulu kebutuhan kita. Yang keduanya, kalau kita mau patuh berarti kita harus punya komitmen gitu ya, komitmen di dalam diri. Komitmen itu nggak muncul kalau mindset-nya tidak ada. Iya. Oke ya. Jadi yang pertama adalah satu, tingkatkan awareness. Kedua, mindset yang harus kita tanamkan terkait dengan apa yang kita inginkan, terutama kaitannya dengan hidup sehat ya. Yang ketiga adalah terusnya harus berupaya dengan komitmen yang kuat gitu. Bahwa apa yang kita kerjakan itu ada positifnya dan itu memiliki manfaat yang lebih besar untuk hidup kita gitu ya. Jadi kalau kita sudah menanamkan di dalam diri kita bahwa kita ingin menjadi satu ibu yang sehat gitu ya untuk remaja putri nih gitu ya. Bahwa nanti ketika misalnya sudah memasuki periode pernikahan, ingin memiliki anak atau keturunan yang sehat, tentunya harus di dalam mindset itu, oh berarti dari awal itu saya harus menyiapkan diri yang sehat juga gitu ya. Jadi kalau di dalam mindsetnya udah bagus, itu akan membentuk satu sikap dan perilaku yang bagus juga terhadap Mengikuti kesehatan. itu. Iya, begitu kan? Iya. Menurut Green kan begitu. Jadi mulai dari pengetahuan dulu kan, gitu. Awareness, terus knowledge-nya ditingkatkan dengan edukasi ya gitu. Terus udah gitu komitmen untuk hidup sehat dan ketika misalnya terjadi satu masalah itu tahu bagaimana upaya pencegahannya, Betul. gitu ya. Dengan kita merujuk atau mengakses pelayanan kesehatan yang tepat sesuai dengan masalah kita. Jangan diem aja gitu ya. Itu mungkin yang bisa kita lakukan supaya tadi ya yang diharapkannya demikian. Oke, baik, baik. Mungkin udah banyak banget nih ya Bu tadi pembahasan kita yang sangat-sangat mengaruhi pengetahuan yang penting banget nih untuk kita tahu. Nah, jadi kira-kira ada gak sih Bu yang mau disampaikan kepada Genji semuanya untuk di pembahasan kali ini kepada Genji? Oke, terima kasih ya. Baik untuk penutup mungkin dari saya, jika Allah memberikan kesempatan kita hidup lebih baik, dengan kesempatan untuk menggali potensi lebih banyak, investasikanlah apa yang kita miliki itu dalam hal yang positif. Mulai dari investasi hidup sehat dengan menginvestasikan rezeki kita pada hal-hal yang positif. Jangan sampai rezeki yang kita dapatkan itu habis untuk membiayai kesehatan kita yang tidak optimal. Sering jajan ke rumah sakit, ke puskesmas itu jauh lebih menyakitkan ya gitu. Dibanding kalau kita investasi di kesehatan, tentunya dengan sehat kita bisa hidup lebih baik, kita bisa jalan kemanapun, bisa meraih prestasi apapun, bisa mendapatkan capaian apapun gitu ya dengan hidup sehat. Jadi investasikanlah apa yang kita miliki saat ini pada hal-hal yang positif. Itu aja. Wah, keren banget nih salam penutup dari Ibu. Oke, jadi mungkin kepada teman-teman Genjet pendengar podcast ini, jangan lupa ya untuk selalu melakukan pola hidup sehat disertai dengan makan makanan yang bergizi. Dan jangan lupa juga untuk remaja putri khususnya untuk mengonsumsi tablet tambah darah. Oke, karena itu juga sebagai fondasi utama kita ya Bu ya untuk Betul. mencegah keturunan kita daripada stunting. Oke, nah makasih ya Bu udah menemani aku bincang-bincang Oke, santai terima di kasih podcast juga ini. semuanya sudah mau Iya. mendengarkan dan memberikan kesempatan saya untuk bisa bersilaturahim ya melalui podcast ini. Semoga di lain waktu kita bisa ketemu lagi di episode Amin. podcast lainnya mungkin ya Amin, Bu amin. ya. Terima kasih. Oke, makasih Bu udah mau aku undang. Boleh mungkin saya goodbye dulu ke teman-teman. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Bye. Jangan lupa bahagia. Iya. Oke. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast ini. Ditunggu untuk next episode lainnya. Terima kasih teman-teman. Thank you for listening and see you. Dah.